Saya akan membacakan satu buah cerita horor mengenai Kromo Leo. Buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, mungkin tidak terlalu asing dengan yang namanya Kromo Leo. Malam itu hujan turun tak tanggung-tanggung, disertai angin kencang, membuat Suno dan kedua kawannya, Tejo dan Ruslan, harus menunggu lebih lama untuk bisa pulang dari warung Sartinem, si penjual wedang di desa sebelah. "Mas, kemari saja berteduh di dalam, jangan di luar. Hujannya lebat loh," ucap Sartinem dari dalam warung. Ruslan menoleh mendengar perkataan Sartinem. "Oh, Mbak. Ayo no, Jo," ajak Ruslan pada Suno dan Tejo. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 20.30 malam tentunya. Biasanya jam segini warung Sartinem sudah tutup. Mungkin karena hujan dan melihat Suno, Tejo, dan Ruslan belum bisa pulang, jadi Sartinem masih membuka warungnya untuk mereka bertiga bisa berteduh di sana. "Mas, siang tadi ada yang meninggal karena hanyut di sungai saat mancing loh. Kalian sudah pada tahu belum?" tanya Sartinem. "Opo iyo nem?" jawab Tejo. "Iyo mas, sore tadi rame loh di sini." "Lalu bagaimana nem? Apa sudah dimakamkan?" sahut Ruslan. "Nah itu mas, aku sendiri tidak tahu. Harusnya sih sudah ya, tapi kok gak ada rame-rame lewat depan warung," jawab Sartinem dengan bingung. Karena biasanya jika ada orang yang meninggal, jalanan di depan warungnya ini selalu dilintasi, karena jalanan itu mengarah ke area pemakaman. "Kami tadi juga tidak melihat ada orang dimakamkan pas lewat pemakaman tadi. Iya kan Jo, Rus?" tanya Tejo. "Ya sudah, ayo kita pulang. Sudah jam 9 lebih nih. Di luar hujannya juga sudah agak reda," ajak Tejo saat hujan di luar mereda. Setelah membayar semua wedang dan makanannya, Suno, Tejo, dan Ruslan lantas pulang dengan sepeda ontel yang mereka bawa. Rumah mereka bertiga berdekatan, tapi jarak antara warung Sartinem dengan wilayah rumah mereka lumayan jauh jika ditempuh dengan sepeda ontel, karena memang beda desa. Di antara dinginnya malam sehabis hujan, mereka bertiga mengayuh sepedanya melintasi tanah becek serta genangan air. Tak ada yang aneh yang mereka rasakan, karena mereka sudah terbiasa melintasi jalanan desa malam-malam. Tapi malam itu tiba-tiba muncul kejanggalan yang membuat mereka bertiga saling bertanya. Suara apa itu?" tanya Ruslan pada Suno yang mengontel sepedanya di paling depan. Iya, suara apa itu ya? Seperti suara burung, tapi aku tidak tahu burung apa," jawab Suno. "Ojo-ojo, Kromo Leo. Mulutmu ini gak pernah disumpah rumput aja. Ini sudah malam, jangan aneh-aneh lah," ucap Suno kesal kepada Tejo. Lalu lalang kendaraan atau orang-orang desa tak lagi mereka temui tak kala roda sepeda mereka yang perlahan keluar dari pemukiman warga dan berubah ke jalanan yang kanan kirinya diapit oleh pesawahan. Di sini suasana gelap benar-benar mereka rasakan. Tak ada cahaya lampu yang menyinari jalanan. Mereka bertiga hanya mengandalkan cahaya seadanya dari bulan pada malam itu. Sampai di sini semua masih aman. Sampai jalanan pesawahan berganti lagi ke pemukiman warga. Tandanya mereka bertiga baru saja masuk di wilayah desa tempat mereka tinggal. Tapi suasana berubah. Tak kala ada bau kembang bercampur bau busuk muncul tiba-tiba di hidung Tejo. "Aduh, bau apa ini?" tanya Tejo. "Iya, ini bau apa ini?" sahut Ruslan dan Suno yang juga menciumnya. Mereka bertiga bingung sesaat. Hingga dengar. Kalian dengar ada suara rame-rame enggak? Di mana ya itu suaranya? Tanya Suno
sambil melambatkan kayuhnya. Se, jawab Ruslan sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Suara keramaian yang awalnya hanya sayup-sayup, lama-lama terdengar semakin jelas seiring dengan Ruslan dan Tejo yang juga sudah mendengarnya. Hingga akhirnya suara tersebut bisa jelas mereka dengarkan. Lihat itu, ada orang yang memanggul keranda mayat, ucap Ruslan tiba-tiba. Suno dan Tejo lantas melihat ke arah yang dimaksud Ruslan. Di situ, mereka bertiga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana tidak? Biasanya mereka mengetahui ini hanya sebatas dari cerita orang lain dari mulut ke mulut. Tapi sekarang mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tampak di depan mereka sebuah keranda mayat yang digotong oleh sekumpulan makhluk yang sudah mereka yakini itu bukanlah manusia, tapi berwujud seperti layaknya seorang manusia, dengan satu orang di paling depan memanggul tempayan di pundaknya. Kerandanya ini tertutup kain berwarna hitam, tapi orang-orangnya mengenakan pakaian-pakaian lusuh dengan ikat kain di kepalanya. Wajahnya yang menyeramkan dengan matanya yang hanya putih tanpa kornea mata, seperti sedang terus menatap lurus ke depan sambil berjalan. Mendapat itu semua, Suno pelan-pelan menundukkan sepedanya hingga bersebelahan dengan Ruslan dan Tejo. Suara itu terus keluar dari mulutnya yang jika mereka lihat hanya diam tapi bisa mengeluarkan suara. Mereka bertiga hanya menundukkan kepala dengan tangan yang masih mencengkram stang sepeda tak kala rombongan Kromoleo itu melintas di dekat mereka. Hingga saat rombongan Kromoleo dengan keranda mayatnya sudah melewati mereka dan mengarah ke jalan yang mereka lewati tadi. Tejo teringat akan satu hal kepercayaan warga tentang siapa saja yang melihat atau menemui Kromoleo ini harus mengikutinya sampai di ujung desa. Katanya, tujuannya agar Kromoleo itu tidak berhenti di salah satu rumah warga dan akan menyebabkan penghuninya meninggal setelahnya. No, Rus, buruan, diikuti dari belakang, ucap Tejo. Kamu sudah gila apa gimana? Ngajak kok ngikutin setan. Kalau ngikuti perempuan mah wajar. Kamu itu pura-pura tidak tahu apa gimana terus? Kamu tidak ingat dengan kata-kata orang-orang tua di sini? Siapa saja yang bertemu Kromoleo harus diikuti sampai keluar desa agar tidak ada bencana atau warga desa di sini yang mati diambil nyawanya sama setan-setan itu, ujar Tejo sedikit kesal walau dengan keadaan takut. Dengan jantung yang masih berdegup, mereka bertiga mengikuti Kromoleo itu dari kejauhan. Suara-suara tadi masih terdengar jelas hingga di telinga mereka. Yang depan itu kok bawa tempayan ya? Apa ya tujuannya? Tanya Suno pada Tejo. Tejo pun menggeleng, tanda jika dia tidak tahu tentang hal itu. Mereka bertiga mengikutinya hingga ujung desa, sampai sosoknya hilang ditelan kegelapan. Malam dan suaranya pun hilang dengan sendirinya. Setelah itu, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Besok harinya, mereka bertiga berkumpul dan kembali membahas tentang Kromoleo yang semalam mereka temui. Tak sengaja, ada seorang nenek tua mendengar percakapan mereka. Sebut saja, namanya Mbok Sarmi. Ada apa toh nak? Kok kalian membicarakan setan itu? Tanya Mbok Sarmi. Oh, tadi malam Mbok, saya dan teman-teman saya melihat Kromoleo lewat jalan desa ini Mbok, jawab Tejo. Tampak wajah Mbok Sarmi bingung saat mendengar ucapan Tejo. Singkatnya, sebelum mereka bertiga yang melihat, ternyata Mbok Sarmi ini sudah melihat rombongan Kromoleo itu saat beliau sedang ke toilet rumahnya yang berada di luar rumah. Mbok Sarmi melihat
para Kromoleo itu sedang berhenti di depan rumah salah satu seorang warga. Sebut saja namanya Pak Amin. Tapi di situ Mbok Sarmi tidak berani untuk mengikutinya hingga keluar desa tentunya, karena kakinya tak lagi sanggup untuk berjalan jauh. 3 hari pasca dari percakapan mereka dengan Mbok Sarmi, Tejo mendapat kabar jika Pak Amin meninggal dengan cara yang tidak wajar, yakni meninggal saat tengah tertidur. Pasca itu, berita tentang Kromoleo kembali hangat diperbincangkan warga desa. Sampai-sampai warga yang ditugaskan jaga malam di sana sengaja ditambah untuk bisa mengusir apabila Kromoleo datang lagi. Tapi hingga berminggu-minggu lamanya, Kromoleo itu tidak muncul di desa lagi, dan warga kembali tenang dengan rumah dan keluarganya masing-masing.